Melihat Rocky Gerung berdansa meriah diiring lagu Elvis Presley, di mana di sudut ruang dari gedung yang megah itu terlihat Prabowo Subianto duduk, entah kenapa rasanya enak mau muntah. Demikian juga ketika melihat Rocky Gerung bernyanyi dan berdansa dengan Akbar Faisal dalam ultah ke-11 ILC Indonesian Lawyers Club bertema Beda Itu Indah, di mana terlihat wajah Karni Ilyas yang tertawa-tawa bahagia. Oke, Naif, Air dan Abe. Semakin makin jadinya, meskipun saya telat yakin. Ini masih tentang Rocky Gerung, tetapi saya tidak masuk pada perdebatan apakah itu benar dan salah, etik atau tidak, tetapi saya fokus pada cara berpikirnya yang dimana-mana selalu disebut dia sebagai akademisi, padahal dia tidak berbeda sama sekali dengan para politikus. Hanya saja ini politikus freelance atau politikus profesional. Profesional artinya berbayar. Jadi saya lebih fokus pada identitas Rocky Gerung ini siapa. Dan itu penting untuk melihat benarkah ia seorang akademisi atau dia politikus biasa saja. Dan kenapa mendaku sebagai akademisi? Karena dengan mendaku akademisi sama seperti orang yang berangkat dengan latar belakang agama. Dengan dalih agama, orang bisa ngomong apa saja. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Beberapa media, beberapa nama elit media, elit politik, apalagi para mahasiswa masih menyebut Rocky Gerung sebagai akademisi. Sebutan menyesatkan karena apa yang dilakukan Rocky bukan kegiatan keilmuan, tetapi lebih pada politik praktis. Hanya bedanya Rocky tidak berpartai, ia politikus freelance. Kalau para pemujanya di sini misalnya ada tidak setuju dengan apa yang saya katakan, saya siap dengan komentar-komentar mereka yang biasanya sama persis dengan Rocky, yakni asal saja, dan kemudian mereka juga kabur meninggalkan, tidak membuka ruang untuk diskusi atau berdebat begitu. Kalau ada yang kemudian nantang-nantangin, coba saja debat langsung dengan Rocky. Siapa yang berani memfasilitasi Anda? Rocky Gerung sendiri mengaku bahwa dia kaya raya karena honor untuk mengundang dia sebagai narsum. Honorarium dia sebagai narsum di berbagai diskusi itu mencapai ratusan juta. Anda kuat membayarinya. Tapi ada juga yang siap-siap melakukan, mungkin karena konon ada panitia yang bisa membayari siapa yang mau menjadi panitia pelaksanaan diskusi dengan Rocky Gerung. Tetapi panitia ini biasanya membawa nama-nama lain, narasumber yang kita tahu kemana orientasi politik mereka, seperti waktu di Universitas Darul Ulum ada Saud Situmorang, pejabat KPK, dan ada antara lain misalnya Habil Marati. Jadi saya lebih fokus pada identitas Rocky Gerung ini siapa. Dan itu penting untuk melihat benarkah ia seorang akademisi atau dia politikus biasa saja.
Dan kenapa mendaku sebagai akademisi? Karena dengan mendaku akademisi sama seperti orang yang berangkat dengan latar belakang agama. Dengan dalih agama, orang bisa ngomong apa saja. Dengan dalih ilmu pengetahuan, dengan dalih kebebasan demokrasi, orang bisa ngomong apa saja. Seolah-olah tiga hal itu bertentangan atau berbeda jauh dengan adab, etika, benar dan salah, atau boleh hanya dengan alasan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, kebebasan berpendapat. Dan yang paling aman, demokrasi macam apa? Demokrasi profesional, bahwa demokrasi itu lapangan pekerjaan, politik salah satu cabang profesi, bahwa beda itu bukan hanya indah tetapi jadi dagangan, ada duitnya. Oleh berbagai media juga pengakuannya, Rocky Gerung sekali ngomong sebagai narsum honornya ratusan juta rupiah. Nah, maka jika benar demikian, dalam hari-hari menjelang 10 Agustus 2023 ini, berapa penghasilannya karena hampir tiap hari diundang ngomong ke mana-mana, ke berbagai kampus dan kafe. Kalau di kampus oleh BEM, kalau di kafe oleh Ormas entah, terbayang lagi dari mana para panitia penyelenggara dapat duit. Pertanyaan saya dianggap bodoh karena nasihat Pram, bacalah secara terbalik. Bagaimana kalau justru para penyelenggara itu yang dibayar? Oleh siapa? Rocky Gerung? Bukan, karena dia juga cuma artis bayaran. Tapi oleh penyelenggara acara lainnya, misal acara khitanan massal atau acara khitanan people power dan seterusnya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk preconditioning. Tapi kenapa Rocky? Ya karena dia penggiat demokrasi zaman romantik yang gagal move on, PSI lama yang gagal reborn, bukan PSI-nya Grace Natali, tetapi PSI Partai Sosialis Indonesia yang berporos ke Sultan Syahrir. Karakternya pas, tapi apa ia mewakili pemikiran Syahrir atau hanya model kritisisme yang dikembangkan para sosialis Indonesia? Kesimpulan saya, Rocky Gerung berprofesi sebagai politikus karena dia menolak berpartai. Dia selalu memakai dalil sebagai akademisi atau intelektual, karena dengan begitu ia bisa berdalih dengan hukum besi demokrasi, yakni kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat. Namun pada praktiknya yang dilakukan bukanlah berkait dengan keilmuan, tetapi politik praktis. Politik praktis berkait dengan bagaimana pemerintahan yang sah menjalankan pemerintahannya. Hampir semua omongannya, hampir semua posisinya sebagai narasumber adalah orang yang menuntut kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak adil, tidak benar. Tetapi apa yang dimaksud dengan adil dan benar? Ketika Rocky Gerung ditanya bagaimana solusinya terhadap semua hal yang dianggapnya salah itu, Rocky dengan enteng menjawab bahwa bukan kewajiban dia untuk memberikan solusi karena dia sudah membayar pajak. Begitu alasannya. Dalil pemikirannya jadi cenderung sofis, yang kemudian mengenalkan kita pada istilah sophisticated, yang pada akhirnya sebutan akademisi atau intelektual hanyalah kedok. Jika menyebut pengamat politik, pada kenyataannya ia pelaku politik praktis. Sebagaimana dalam perdagangan pasar gelap, dalam bursa politik gelap juga lekat dengan istilah abu-abu seperti money laundry, yang biasanya si pelaku ngaku dapat duit dari bermain falas atau saham, sembari ngomong itu judi yang dilegalkan pemerintah. Duitnya dapat, ngeritiknya dapat. Manusia in between, tapi selalu condong ke yang menguntungkannya saja. Yang merugikan tentu tidak dipakai. Konsistensi tidak ada urusan, itu urusan orang naif bin daif. Dia hanya sedikit lebih canggih daripada para sukarelawan yang hari-hari ini kerap memakai istilah TLDP, tegak lurus dengan P-nya presiden atau proposal. Karena tegak lurus dengan proposal juga lagi tren, karena pesta demokrasi cuma 5 tahun sekali. Kita lihat bagaimana beberapa aktivis 98 misalnya, yang sama-sama Jokowis, mereka kini yang paling sibuk dan paling ribut karena hanya 5 tahun sekali. Dan juga kita bisa melihat bagaimana para aktivis 98 yang terkumpul dalam
Jokowisme, para Jokower, para pendukung Jokowi sibuk ke sana kemari berdebat, berdiskusi di kafe-kafe dengan satu tema pembicaraan yang tidak kalah serius, siapa yang didukung oleh Jokowi. Padahal kalau kita berposisi sebagai rakyat jelantah, tidak ada urusan dengan siapa presidennya, siapa elitnya, karena toh kita hanya diberi hak untuk mencoblos sebuah kertas. Tidak ada proses pendidikan politik, tidak ada transformasi politik, apalagi transformasi ilmu pengetahuan, karena tidak ada transfer of knowledge, tidak ada transfer pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tidak ada transfer duit. Itu yang menyebabkan demokrasi politik hanyalah sesuatu yang terlalu jauh dan mewah bagi rakyat jelantah.